Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memaparkan sistem pengawasan dana COVID di Kota Surabaya, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya sendiri Mersiana Bahagia dan dua lainnya teman saya, Aulia Anas dan Adriana Delosari Embu. Kami dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dengan ini, kami memenuhi tugas akhir kami mata kuliah Sistem Pengawasan Prodi Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Demikian perkenalan singkat dari kelompok kami. Baik, saya akan memaparkan mengenai DPRD pertanyakan penggunaan dana penanganan COVID-19 di Surabaya. Pemerintah DPRD Kota Surabaya mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang telah dianggarkan melalui APBD Surabaya sebesar 196 miliar. Tetapi sampai sekarang belum terlihat penggunaan anggaran itu. Selama ini banyak bantuan penanganan COVID-19 dari sejumlah pihak, baik dari instansi pemerintah maupun swasta serta perorangan mengalir ke Pemkot Surabaya. Dengan demikian, anggaran yang telah disediakan tidak terpakai banyak. Selama ini hanya diberi lembaran kertas sebagai formalitas laporan penerimaan bantuan penanganan COVID-19 dari berbagai pihak, termasuk para pengusaha, dan didistribusikan kemana saja bantuan itu. Sampai sekarang belum ada laporan penggunaan APBD yang dipakai sesudah beberapa dan untuk apa saja, kata sistem pengawasan yang ada di Kota Surabaya, yaitu belum mapan. Terkait kasus tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan atau diamankan orang-orang yang sudah memanipulasi laporan atau data-data dana COVID-19. Aktor-aktor itu seharusnya lebih memahami bahwa negara Indonesia sekarang terjadi defisit dana atau turunnya perekonomian. Mereka yang menangani COVID-19 ini benar-benar harus memperhatikan belak-beluk dari dana sampai mereka yang terkena virus corona. Bukan mereka memakan dana COVID. Dalam hal ini menurut saya, pemerintah harus benar-benar turun tangan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Peran pemerintah di sini sangatlah penting. Mereka yang melakukan korupsi itu harus dihukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan tutur kata. Baik, di sini saya akan memberikan perspektif saya mengenai sistem penyelenggaraan pengawasan anggaran COVID yang ada di Kota Surabaya. Sebagaimana tujuan Pemprov Jatim memaksimalkan peran aparat pengawasan internal pemerintah untuk ikut mengawal dan mengawasi alokasi anggaran penanganan COVID-19 di Jatim. Fungsi ini juga dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga dapat tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Juga pengawasan ini sebagai fungsi check and balance sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya di lapangan dapat maksimal sekaligus menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut, kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan inter pemerintah tahun 2020.
Nah, di sini Gubernur Jatim benar-benar memaksimalkan anggaran COVID-19 di Jatim agar menutup celah yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan anggaran. Menurut Pemprov Jatim juga, seluruh bantuan sosial yang bersumber dari APBD provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten atau kota, sedangkan bantuan dari donatur baik individu maupun lembaga dan CSR perusahaan yang diterima Pemprov Jatim semuanya diunggah dan ditampilkan di website Info COVID-19. Sehingga jumlah bantuan serta pendistribusiannya dapat diakses semua pihak. Hal ini menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat luas. Dengan demikian, hal ini juga untuk mencegah pandangan masyarakat terhadap anggaran COVID-19 yang disalahgunakan. Hingga perspektif saya sendiri, saya benar-benar melihat bahwa Pemprov Jatim benar-benar ingin memaksimalkan sistem penyelenggaraan pengawasan intern terhadap anggaran COVID-19 ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran COVID. Sebagaimana pandangan masyarakat mengenai hal penyalahgunaan anggaran COVID, karena telah dijelaskan bahwa pemerintah Jatim sendiri akan men-share atau membagikan bantuan atau donasi anggaran COVID melalui website Info COVID-19 agar masyarakat dapat melihat bagaimana perkembangan anggaran baik itu yang disalurkan, kemana jumlah anggarannya, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan memberikan perspektif saya terkait dengan pengawasan intern di Kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa pengawasan intern itu merupakan suatu pengawasan atau suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, teknologi informasi yang dirancang untuk membantu dalam pencapaian suatu tujuan dalam suatu organisasi pemerintahan. Nah, terkait dengan Kota Surabaya, dalam pengawasan internal harus adanya perketat, di mana APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah harus adanya pengalokasian anggaran terkait dengan COVID-19 itu tidak adanya penyimpangan atau penyalahgunaan, melainkan harus transparansi dan juga harus adanya yang akuntabel. Jadi di sini ditekankan bahwa dalam pengalokasian dana terkait dengan COVID-19 itu harus mencapai sasaran tertentu. Baik, itu saja perspektif saya terkait dengan pengawasan intern di Kota Surabaya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.